Sir Heru, mengapa pemimpin kota ada di sini? Tidak hanya itu, orang-orang di belakang pemimpin Heru Blue adalah para pemimpin teratas dari berbagai departemen yang kompeten di kota Rose City. Apa yang terjadi? Nardi Hams mengeluarkan sepatah kata, dan dia tidak berani berkata lagi. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyapa pemimpin Heru Blue. Maaf, perusahaan kami ditutup sementara. Wali kota Heru Blue bergegas dan hendak naik ke atas. Staf di meja informasi di pintu dengan sopan menghentikan mereka. Apa? Pemimpin Heru Blue merasakan seteguk darah mengalir ke dalam hatinya, tidak dapat memuntahkannya, dan tidak dapat menelannya. Penangguhan kerja. Ya, Dara Syam berjalan keluar lift dengan tas di punggungnya. Prosedur bisnis perusahaan kami katanya belum lengkap dan kami diperintahkan untuk menghentikan kerja, dan kami harus mematuhinya. Dia melirik Nardi Hams yang berdiri di samping, dan berkata dengan enteng. Teman ini baru saja datang untuk memberitahu. Dalam sekejap lusinan pandangan menatapnya Nardi Hams, hatinya semakin deg-degan. Kamu dari unit mana? Wali kota Heru Blue marah. Pemimpin besar, saya dari Departemen Kesehatan. Nardi Hams gemetaran. Lim Ju Asar. Leader Heru Blue tidak membiarkan Nardi Hams melanjutkan, tapi dia menoleh dan berteriak, wajahnya marah. Apakah itu dari unitmu? Di belakangnya, seorang pria yang agak gemuk, pria paruh baya, tiba-tiba menjadi pucat dan bergegas maju ke depan. Hari ini, dia mengikuti pemimpin Heru Blue untuk memotong pita di acara donasi. Ketika acara baru setengah jalan, pemimpin Heru Blue buru-buru pergi, mengatakan bahwa ada masalah besar, yang membuat semua orang gugup. Kapan mereka melihat pemimpin Heru Blue terlihat seperti ini? Dia panik. Kamu dari departemen mana? Direktur Lim Ju berkata dengan lantang. Kamu sangat berani, apa yang kamu lakukan di sini? Nardi Hams sudah ketakutan, dan ini pertama kalinya dia melihat begitu banyak pemimpin besar di depannya. Saya di Departemen Bisnis, di bawah Direktur Brad. Beberapa proses prosedur pengalihan dalam grup Syam tidak memenuhi persyaratan. Saya di sini untuk memberitahu mereka secepat mungkin. Tidak memenuhi persyaratan. Direktur Lim Ju tahu bahwa Nardi Hams berkata omong kosong. Prosedur ini ditangani oleh mereka, semuanya dilakukan sesuai persyaratan mereka. Perusahaan mana yang berani beroperasi jika tidak memenuhi persyaratan? Bukankah ini seperti menamparkan wajahnya? Dia menoleh dan melihat ekspresi pemimpin Heru Blue sangat jelek dan wajahnya muram. Jika tidak memenuhi persyaratan, Anda menyuruh mereka menghentikan pekerjaan. Direktur Lim Ju gemetar, dia dapat melihat betapa bodohnya dia, grup Syam ini luar biasa. Beberapa kegiatan amal baru-baru ini semuanya didanai oleh keluarga Syam ini. Belum lagi siapa orang di belakang keluarga Syam, perusahaan yang memperdulikan kesejahteraan umum semacam ini, siapa yang berani dengan sengaja membuat masalah seperti ini. Nardi Hams menjadi pucat dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi, begitu banyak pemimpin besar yang datang. Saat ini, dia seakan hanya ingin mencari lubang untuk masuk dan bersembunyi. Dara benar-benar mengabaikannya. Para pemimpin semua, saya sangat menyesal, saya tidak tahu kalian akan datang, dan saya tidak dapat menyambut kalian sekarang. Dia menggelengkan kepalanya. Kami belum menerima pemberitahuan apapun, jadi kami tidak dapat melakukan bisnis. Dara Syam berkata karena ada karyawan di lift. Keluar, bawa tas dan pergi, bisnis benar-benar ditutup. Nona Syam, jangan khawatir. Pemimpin Heru Blue berbicara. Dia harus berbicara. Dia ingin menyerahkannya kepada Direktur Lim Ju untuk menanganinya. Tapi sekarang tampaknya jika Dara benar-benar pergi, masalah hari ini akan sangat merepotkan. Lim Ju Asar. Dia berteriak, dan tubuh Direktur Lim Ju terkejut. Menurut laporan, prosedur yang kami butuhkan sudah memenuhi persyaratan. Nardi Hams, Anda berbicara omong kosong. Lim Ju memarahi. Saya berpikir justru prosedur investigasi Anda lah yang tidak lengkap. Saya akan menyelidiki secara menyeluruh. Jika itu melibatkan penegakan hukum ilegal, aku akan menghukum berat. Hati Nardi Hams tiba-tiba bergetar, kenapa bisa begitu seserius ini masalahnya? Apa yang masih kamu coba lakukan? Saya minta maaf kepada Presiden Syam. Ya, saya minta maaf. Nardi Hams buru-buru berjalan ke Dara Syam, menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, suaranya pelan. Dara Syam masih menggelengkan kepalanya. Aku akan menunggu pemberitahuanmu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Hati wali kota Heru tiba-tiba tenggelam. Dia murka. Dia buru-buru berjalan ke Dara Syam dan memasang wajah tersenyum. Nona Syam, jangan marah, orang-orang bawahan saya tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan.
Direktur Lim Jungju pasti akan mengurusnya, jadi dia tidak bisa menutup perusahaan karena ini. Anda berkontribusi besar pada perekonomian kota Rise City, dan perusahaan yang tertarik pada kesejahteraan publik tidak banyak. Bagaimana bisa kami menghentikan bisnis seperti itu? Petik 2. Dara benar-benar tidak tahu siapa orang di depannya ini, tetapi dia dapat melihat bahwa identitasnya jelas bukan orang biasa. Tapi kami belum menerima pemberitahuan apapun, katanya dengan serius. Segera diberitahu. Segera. Direktur Lim Ju buru-buru berkata. Saya akan segera memberitahu melalui surat resmi. Setelah berbicara, dia menelepon. Dara Syam mengangguk. Tetapi karyawan saya telah banyak yang pulang dan tidak dapat menyambut Anda. Tidak apa-apa, Anda sudah kerja keras dan Anda dapat mengambil cuti sehari. Saya akan mengunjungi lagi di lain hari. Wali kota Heru menghela nafas lega. Dara kemudian kembali naik ke atas. Di lantai bawah, wajah wali kota Heru masih jelek. Selusin orang di belakangnya merasa ngeri. Mereka tahu sekarang bahwa keluarga Syam tidak akan pernah bisa disinggung. Tuan Lim Ju, besok aku harus menerima laporan hasilnya. Dia menoleh dan menatap Direktur Lim Ju dengan ekspresi yang sangat serius dan Nardi Hams pun takut melihatnya. Jika kamu tidak bisa menanganinya dengan baik, serahkan sendiri surat pengunduran dirimu. Direktur Lim Ju bahkan lebih murung. Kerumunan itu bubar, dan wali kota Heru berkeliling lagi dan dengan hati-hati mengetuk pintu bagian keamanan. Melihat Grey Z duduk di sana, dia berdiri tegak. Dia tahu sedikit tentang siapa orang di depannya, tetapi hanya sedikit ini pun bisa membuatnya merasa ketakutan. Prajurit paling dipuja dan ditakuti ini berada di kota Rose City. Apa yang Anda lakukan? Duduklah Pak Wali. Bagaimana wali kota Heru berani duduk? Dia merasa tidak memenuhi syarat untuk duduk dengan Grey Z. Grey Z berkata dengan ringan. Lingkaran bawah tanah sekarang sudah bersih. Anda sudah bisa dengan tenang melakukan sesuatu yang baik untuk pembangunan kota ini kan? Kalimat ini membuat pori-pori wali kota Heru terbuka. Orang yang membersihkan lingkaran bawah tanah dalam semalam adalah Grey Z. Wali kota Heru takut untuk berbicara. Dia berpikir tadi malam bahwa satu-satunya orang yang bisa melakukan hal semacam ini mungkin adalah orang yang legendaris. Dan hari ini orang ini sedang duduk di depannya. Kota Rise City adalah pintu masuk ke kawasan pesisir dan memiliki keunggulan strategis. Dalam beberapa tahun terakhir kota ini sulit berkembang. Anda yang bertanggung jawab, Grey Z berkata dengan enteng. Wali kota Heru mengangguk berulang kali. Ya, itu adalah tanggung jawab saya. Sekarang setelah rintangan terbesar diselesaikan, apakah Anda masih memiliki masalah? Tidak lagi. Wali kota Heru segera berkata. Masalah perkembangan kota ini sangat penting. Saya yakin Anda punya rencana dalam membangun kota ini. Apa yang harus dikembangkan dan diatur, lakukanlah. Grey Z menuangkan secangkir teh. Ini adalah tugas Anda untuk membuat masyarakat hidup lebih baik. Wali kota Heru mengambil cangkir teh dengan kedua tangan dan dengan sungguh-sungguh berkata. Saya ingat, dia menyesapnya, masih mengalami kesulitan untuk menekan kegugupannya. Lalu Anda memperlakukan saya seolah-olah saya tidak ada. Harap jangan mengekspos identitas saya. Grey Z dengan santai berkata. Wali kota Heru mengerti, meletakkan cangkir teh dan keluar. Grey Z membantunya memecahkan masalah pelik yang dia alami selama beberapa tahun. Meskipun Grey Z memintanya untuk tidak mengungkapkan identitasnya, wali kota Heru tahu bahwa dia harus membantu Grey Z menangani beberapa hal. Direktur Pike sedang duduk di kantor, di laci mejanya kotak hadiah sepertinya memancarkan aroma yang samar. Kurasa sekitar 20. Dia merasa beratnya seharusnya tepat. Bang, Direktur Pike tercengang saat pintu langsung dibuka. Kamu sedang cari mati. Dia mengumpat tanpa sadar. Untungnya, dia tidak mengeluarkan kotak hadiah itu sekarang, jika tidak maka akan merepotkan jika dilihat orang lain. Tapi ketika dia mendongak, dia segera berdiri, wajahnya pucat. Lim Ju Asar. Lim Ju Asar memperlihatkan wajah tenang, dan dua inspektur disiplin mengikuti di belakangnya. Brad Pike, kamu dicurigai menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, sekarang kamu sedang diselidiki. Lim Ju Asar tidak menunjukkan sikap kesopanan sedikit pun. Tidak Lim Ju Asar, apa yang terjadi? Direktur Pike panik. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mengapa tiba-tiba orang datang untuk menyelidiki dirinya. Tanya saja Nardi Hams. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Kamu sangat senang menerima kotak hadiah. Sekarang pergi ke penjara dan luangkan waktumu di sana. Tanpa menunggu Direktur Pike menjelaskan, kedua inspektur maju dan memeriksa kantor Brad Pike. Di saat yang bersamaan, Rudy Syam sedang dalam mood yang bagus di perusahaan.
Sedikit trik saja sudah cukup untuk membuat hidup Harvey Shum menyedihkan. Selama mereka menangguhkan bisnis selama beberapa hari, kerugian dari proyek-proyek itu tidak akan dapat ditanggung oleh Harvey Shum. Pada saat itu, dia akan mengambil kembali proyek melalui hubungan keluarga Wong, dan semua inisiatif ada di tangannya sendiri. Ayah, tipuanmu ini sangat pintar. Bobby Shum melontarkan sanjungan. Dengan cara ini, Dara benar-benar akan mengalami kerugian besar, hahaha. Mereka menyinggung keluarga Wong yang sangat kuat. Rudy Shum bangga dengan hatinya, wajahnya masih cerah. Anak ketiga adalah anak sampah, bagaimana dia bisa bersaing denganku sebagai bos? Ayah dan anak itu tidak bisa menahan tawa. Tidak perlu benar-benar memukul Harvey Shum sampai mati, biarkan saja dia menghentikan bisnis selama beberapa hari, dan kerugiannya akan cukup besar. Ketika para mitra itu melihat Harvey Shum dalam masalah, mereka pasti akan kehilangan kepercayaan pada Harvey Shum dan anak perempuannya, dan tidak akan berani bekerja sama dengan mereka. Inilah kesempatannya. Mereka bahkan berani melawan Anton Wong. Sekarang keluarga Wong sudah bersiap secara diam-diam. Begitu mereka melakukannya, Dara Shum bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bobby Shum masih membenci Gray Z dan Dara Shum. Begitu mereka jatuh, dia akan menginjak-injak mereka. Saat mereka berbicara, ada suara berisik di luar. Kami dari Badan Otoritas Pajak. Perusahaan Anda dicurigai melakukan penggelapan dana dan penggelapan pajak. Sekarang kami akan menyelidiki Anda. Ekspresi Rudy Shum berubah ketika suara itu terdengar di luar pintu. Dia pikir dia salah dengar. Setelah dia mendengar suara itu, dia segera berdiri, bergegas keluar. Dan melihat banyak orang berseragam mengeluarkan surat pemberitahuan investigasi. Ayah, mengapa pemungut pajak datang? Bobby Shum merasa semakin bingung, perusahaannya memang tidak bersih. Terlebih lagi, bukankah mereka yang mengatur seseorang untuk memeriksa Harvey Shum dan yang lainnya? Tapi, mengapa mereka justru datang ke sini? Hati Rudy Shum tiba-tiba tenggelam, tetapi ekspresinya tetap tidak bergerak, membuat Bobby Shum tidak berbicara. Tuan-tuan, Rudy Shum segera berjalan, dengan senyum di wajahnya. Apa yang terjadi, tidak bisakah kita membicarakannya di kantor saya? Jangan menghalangi kami untuk melakukan tugas resmi. Pria bertopi itu tampak serius. Kami telah menemukan banyak bukti, dan Anda harus bekerja sama dalam proses penyelidikan. Rudy Shum mengerutkan kening. Perusahaannya tidak bersih. Itu sama sekali tidak akan lolos dari investigasi. Melihat ekspresi orang di depannya, tidak ada ruang untuk belas kasihan. Lihat saja dan tunggu hasilnya. Ekspresi Bobby Shum tegang, dan keceriaannya barusan telah hilang sekarang. Dia belum mendengar kabar bahwa Dara Shum mengalami masalah, tetapi justru dia yang akan mengalami masalah terlebih dahulu. Dia melirik Rudy Shum untuk meminta bantuan. Jika ini diselidiki, dia akan selesai. Pikiran Rudy Shum segera berbalik. Oke, kita harus bekerja sama dengan penyelidikan, inilah yang harus kita lakukan. Mereka dibawa ke Departemen Keuangan, dan di sisi lain, dia segera mengeluarkan ponsel untuk mengatur sesuatu. Sementara itu, di kantor Dara Shum, Gray Z duduk di sana dengan tatapan polos. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia merentangkan tangannya. Saya di kantor keamanan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak percaya. Dara benar-benar mendengus. Saya tahu kamu pasti telah mengaturnya. Gray Z menggelengkan kepala dan menolak untuk mengakuinya. Harvey Shum dengan cepat mengetahui masalah ini, dia menjadi sedikit khawatir. Mengapa mereka ada di sini? Jelas sekali, Harvey Shum terkejut. Siapa memang mereka? Tanya Dara. Harvey Shum terkejut, sedikit tidak berdaya, dan menggelengkan kepalanya. Anak perempuan ini terlalu sederhana dan baik. Bukankah dia biasanya menonton berita atau menonton TV? Masa tidak kenal dengan pemimpin kota Rose City? Dia menoleh untuk melihat Gray Z. Gray Z hanya tersenyum geli. Bukan apa-apa. Saya bertemu mereka di acara amal baru-baru ini. Harvey Shum menjelaskan. Karena tidak apa-apa, saya mendengar bahwa Rudy Shum dan yang lainnya juga diselidiki. Apa? Dara sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Rudy Shum ayah dan anak itu yang telah melakukan trik, tapi bagaimana mereka juga bisa diselidiki? Mereka pantas mendapatkannya. Dia bersenandung, tidak menunjukkan simpati untuk Rudy Shum dan putranya. Dan dia tahu bahwa Rudy Shum dan putranya pantas diselidiki, ada terlalu banyak masalah dalam berbagai aspek di perusahaan mereka. Hanya saja, Harvey Shum menggelengkan kepalanya. Keduanya baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Dara bahkan lebih terkejut lagi. Mereka memiliki tangan yang kotor. Pasti ada masalah setelah memeriksa.
Grey Z langsung mengerti dan melihat ke arah Dara, berkata, "Sepertinya kedua orang itu cukup licik, sudah mengatur semuanya." Dia perlahan berkata, "Saya menebak semua hal kotor pasti dilimpahkan ke Riwandi Syam sebagai kepala keluarga. Paling tepatnya mereka berdalih bahwa mereka cuma menuruti kebijakan perusahaan dan penanggung jawabnya adalah Riwandi Syam." Ekspresi Harvey Syam suram dan dia mengangguk. Rudy Syam, dia benar-benar binatang buas. Riwandi Syam telah menderita stroke oleh Rudy Syam dan dia tidak menjaga ayahnya. Bahkan hewan pun tidak bisa melakukan hal seperti itu, bukan? Harvey Syam sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Riwandi Syam tahu akan terjadi hal seperti hari ini, apakah dia masih akan bersikap seperti dulu? Ayah, segala sesuatu memiliki sebab dan akibat, dan banyak hal ditakdirkan untuk menjadi baik. Grey Z berkata dengan ringan. "Kita tidak dapat mengendalikan orang lain, kita hanya dapat mengatur diri kita sendiri." Harvey Syam mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu, kali ini kekacauan datang dengan cepat dan terselesaikan dengan cepat. Tanpa menimbulkan dampak apapun, hal tersebut dapat dengan mudah diatasi." Tentu saja Dara benar-benar tidak percaya ini adalah kebetulan. Wali kota Heru datang ke perusahaan untuk referensi dan inspeksi, dan Harvey Syam tidak akan mempercayainya. "Ngomong-ngomong, dokter terkenal itu akan segera tiba di Rose City. Ayah, istirahatlah beberapa hari ini dan buat dirimu nyaman," kata Grey Z tiba-tiba. "Serahkan pada Dara untuk melakukan segalanya di perusahaan, dia bisa melakukan segalanya." "Ya kan?" dia berkata, berkedip pada Dara. Seperti itulah yang dikatakan Dara kepada Grey Z pagi ini. Tentu saja, Dara benar-benar tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada perusahaan, dan Grey Z selalu menjadi orang pertama yang akan selalu berdiri dan menyelesaikannya. Dia mendengus dan mengepalkan tangan kecilnya secara diam-diam, mengancam Grey Z untuk tidak mengolok-oloknya lagi. Tetapi mengetahui bahwa dokter terkenal akan datang, kaki Harvey Syam mungkin sembuh. Dara tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. "Baiklah, aku mendengarkanmu." Harvey Syam menganggukkan kepalanya. Setelah mengantar Harvey Syam pergi, Grey Z tiba-tiba merasakan sebuah tangan memegang pinggangnya. Setelah Harvey Syam menghilang di balik pintu, tiba-tiba Grey merasakan jari menyentuh pinggangnya. Dia merasakan jari itu mencubit sepotong dagingnya, lalu dipelintir berlawanan arah jarum jam. Dia menarik napas, menoleh melihat Dara Syam, dan hampir berteriak. Kekerasan dalam rumah tangga. Masih ada orang di sekitar. Grey Z hanya bisa menatap bibir Dara Syam. Dia tak berani bersuara keras. Siapa suruh mengolok-olok saya?" Dara Syam benar-benar mengabaikan Grey Z. Dia ingin marah. Dia memang mengatakan ini di pagi hari, bahwa urusan perusahaan diserahkan kepadanya. Tepat hanya beberapa jam setelah berbicara, Grey Z membuatnya malu. Apakah semua gadis diintimidasi orang jahat? Tetapi jika bukan karena Grey, Dara Syam benar-benar tidak bisa menangani orang-orang itu. Dia sebenarnya tahu bahwa Grey Z pasti akan bergerak. Jadi dia berani menyetujui secara langsung untuk menangguhkan bisnis. Tapi dia masih tidak mau mengakuinya. Melihat penampilan Dara Syam yang begitu arogan, Grey Z tidak bisa menahan geli. Dengan kekuatan cubitan Dara Syam yang lemah, dia dengan pura-pura memasang ekspresi yang menyakitkan. Kali ini, Rudy Syam dan putranya bisa lolos, namun tetap saja kerugiannya tidak sedikit. Tidak hanya departemen pajak yang datang untuk menyelidiki, tetapi hampir setiap departemen datang melakukannya lagi, dan Rudy Syam hampir kewalahan. Untungnya, dia telah membuat persiapan lebih awal dan menghabiskan banyak uang untuk menuangkan semua kesalahan ke kepala keluarga Riwandi Syam, ayahnya sendiri. Pada saat ini, wajahnya muram, melihat Rudy Syam. Riwandi Syam gemetar. "Kamu harus berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku membuatmu terkena stroke, kamu akan masuk penjara sekarang." Rudy Syam mencibir. Dia benar-benar binatang buas, bahkan Riwandi Syam harus berterima kasih padanya. "Aku membiarkanmu hidup hanya untuk membantuku mengembalikan perusahaan, tidak bisakah kamu memikirkannya?" Rudy Syam tertawa. "Ayah, kamu masih berguna bagi keluarga Syam kita." Setelah berbicara, dia berbalik dan keluar. Riwandi Syam tidak bisa berbicara. Satu-satunya tangan yang bisa bergerak sedikit, mencoba mengepalkan tinjunya dan ingin memukul Rudy Syam, namun dia tidak bisa melakukannya. Hanya dua baris air mata penyesalan yang terus mengalir. Rudy Syam berjalan ke aula. Bobby Syam bersandar di sofa. Takutnya telah mereda saat ini. Hampir dia masuk penjara. "Ayah, Dara Syam benar-benar keterlaluan, mereka begitu kejam." Bobby Syam mengertakkan gigi. "Apa yang terjadi?"
Bukankah keluarga Wong sudah mengatur segalanya? Dia tidak percaya bahwa orang-orang di departemen terkait akan mendengarkan ayah dan anak Darashyam. Dari mana mereka bisa punya kemampuan seperti itu? Mungkinkah Grey itu, Neropati itu, selain bisa bertarung dengan sangat liar, dia tidak mungkin memiliki kemampuan ini? Saya sudah bertanya, itu adalah instruksi dari atas. Baru-baru ini, tindakan perbaikan yang relevan telah dilakukan. Rudy Syam memarahi. Darashyam benar-benar beruntung bisa lolos. Direktur Brad Pique diperiksa, dan itu sangat tak tepat waktu. Karena ini, Darashyam dan yang lainnya lolos dan justru mereka yang tidak beruntung. Rudy Syam sangat tidak puas dengan keluarga Wong sekarang. Keluarga besar seperti itu tidak dapat diandalkan dan namun dia masih berharap dan tak malu dengan hubungan pribadi ini. Dalam beberapa hari, dokter terkenal akan datang. Kamu perhatikan, begitu dia tiba di Rose City, saya secara pribadi akan pergi ke ibu kota provinsi untuk menjemput Anton Wong. Kata Rudy Syam, selama kita membantu meminta dokter terkenal itu untuk mengobati Anton Wong. Ketika kakinya sembuh, keluarga Wong berhutang budi kepada kita. Dimengerti? Bobby Syam berkata. Dokter terkenal datang ke rumah sakit No. 1 Rose City untuk memberikan kuliah. Dikatakan bahwa dia sangat rakus akan uang. Ayah, berapa banyak yang harus kita keluarkan? Rudy Syam mengerutkan kening. Sedikit tertekan. Ambil 1 juta dulu, itu cukup untuk menyembuhkan 2 kaki. 3 hari kemudian, Bandara Internasional Kota Rose City, terpampang spanduk selamat datang yang besar, memperjelas bahwa dokter terkenal yang datang ke sini bukanlah orang biasa. Bobby Syam menerima berita itu dan segera memberitahu Rudy Syam. Tanpa sedikit pun keraguan, Rudy Syam secara pribadi pergi ke kediaman Wong, di ibu kota provinsi. Bobby Syam telah menyiapkan uang, dan telah menemukan wakil presiden rumah sakit Rose City, dan ingin menggunakan hubungannya meminta dokter terkenal itu mengoperasi Anton Wong. Rudy Syam dengan cepat tiba di rumah keluarga Wong di ibu kota. Adam Wong akhirnya menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa dokter terkenal telah tiba. Sayangnya, dokter terkenal seperti itu tidak datang ke ibu kota provinsi, tetapi pergi ke Rose City yang kecil. Jika dia berada di ibu kota provinsi, akan lebih nyaman. Kepala keluarga Syam, apakah kamu yakin tidak ada masalah? Jika memang seperti itu, ini tidak boleh dilewatkan. Jangan khawatir, Tuan Wong, aku sudah mengaturnya. Rudy Syam menepuk dadanya dan berkata, ketika uang jaminannya sampai, semuanya akan sembuh. Bahkan jika harganya lebih mahal, dia tidak peduli. Dia bisa mendapatkan keluarga Wong. Bantuan ini, meskipun menghabiskan beberapa juta, itu semua adalah keuntungan. Asdar Wong, kamu bisa mengantar Anton Wong. Adam Wong masih sedikit khawatir. Aku masih punya banyak hal yang harus diurus, tidak ada waktu untuk pergi. Kamu mengikuti dan menjaga Anton Wong. Oke, kakak. Asdar Wong menjawab masih dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Dia membawa beberapa orang dan tidak membuang waktu lagi, segera menemani Rudy Syam untuk mengirim Anton Wong ke Rose City untuk mempersiapkan operasi. Dan di tempat lain, Harvey Syam sangat gugup. Kedua kakinya telah lumpuh selama bertahun-tahun, dan dia sendiri tidak percaya diri. Grey Z, apakah benar-benar akan baik-baik saja? Harvey Syam berkata dengan gugup. Dan saya mendengar bahwa biaya dokter terkenal itu sangat tinggi kita. Apakah kita kekurangan uang? Grey Z berkata. Selain itu, dia tidak meminta bayaran kepada saya. Mengapa? Darashyam bertanya. Dia sangat sulit percaya. Dokter terkenal itu baru saja tiba di Rose City, dan seluruh Rose City gempar. Entah sudah berapa banyak orang yang menyiapkan uang kertas dan mau memintanya melakukan operasi untuk mereka. Saat aku sedang jadi gelandangan, aku memberinya sepotong roti. Grey Z berkata dengan sungguh-sungguh. Darashyam benar-benar tidak ingin berbicara dengannya mengenai itu. Apakah dokter itu tersesat lagi? Dan apakah dia juga pengemis? Apakah sepotong roti lagi? Berapa banyak roti kukus yang dibawa Grey Z saat dia berkeliaran di jalanan? Mengapa ada terlalu banyak bakat hebat di kalangan pengemis mereka? Darashyam benar-benar ingin bertanya, tapi Mei Irawan menarik bajunya. Dia tahu bahwa Grey Z bukanlah orang biasa. Karena Grey Z berkata tidak ada masalah, maka pasti tidak akan ada masalah. Apalagi yang harus ditanyakan? Ayah, ayo pergi. Grey Z tersenyum, tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, mendorong kursi roda Harvey Syam. Kursi roda ini, setelah beberapa hari ini, bisa digudangkan. Rumah sakit pertama Rose City.
Tempat parkir penuh hari ini. Lebih dari selusin petugas keamanan bercucuran keringat sambil mengarahkan kendaraan untuk masuk dan keluar, tetapi pada dasarnya kebanyakan hanya masuk dan sedikit yang keluar. Semuanya untuk melihat dokter terkenal ini. Dr. Gold, seorang ahli bedah asing terkenal, pasti menerima sambutan hangat kemanapun dia pergi. Kali ini dia datang ke Rose City, menyebabkan 3 rumah sakit teratas di banyak kota besar di negeri ini merasa cemburu. Saat ini, di auditorium, ahli bedah utama rumah sakit telah tiba. Mereka dapat mendengarkan kuliah umum Dr. Gold dan tidak ada yang mau ketinggalan. Bahkan beberapa profesor di sekolah kedokteran antusias hadir. Dekan rumah sakit dan pimpinan lainnya juga duduk di samping, dengan rasa bangga dan senyum sumringah di wajahnya. Meski mereka mau, mereka tidak akan dapat meminta ahli bedah setingkat ini untuk datang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Dr. Gold akan menghubungi mereka atas inisiatifnya sendiri, mengatakan bahwa dia akan mengunjungi rumah sakit No. 1 Rose City dan dia bersedia memilih pasien untuk operasi untuk tujuan kuliah umum. Direktur dari beberapa rumah sakit besar di ibu kota provinsi semuanya menelepon saya dan bertanya bagaimana cara bisa mendapatkan Dr. Gold. Direktur itu berbisik kepada yang lain. Bagaimana mungkin saya mau memberitahu mereka rahasia komersial semacam ini? Pastikan untuk melakukan penyambutan yang baik. Merupakan kehormatan bagi kita Dr. Gold mau datang ke rumah sakit kita untuk memberi bimbingan. Ya, saya sudah mengaturnya. Selain itu, kita harus memilih pasien untuk dirawat. Orang ini, cahaya senang di wajah wakil direktur, Mouza Hasmir melintas. Inilah peluang bisnis. Dia tersenyum. Operasi Dr. Gold adalah kesempatan langka di seluruh negeri. Direktur RS tidak mengubah ekspresinya. Sesuai dengan yang dia katakan sebelumnya. Kesempatan seperti ini, dari bekerja hingga pensiun, dia khawatir baru kali ini dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Biar namanya tercatat dalam sejarah rumah sakit. Dr. Gold sedang membagikan pengalamannya di atas dan wakil kepala RS telah keluar. Di kantornya, Bobby Syam telah menunggu lama. Wakil kepala, kamu bisa menghitungnya. Bobby Syam sangat pintar dan langsung mengutarakan keinginan. Bagaimana, bisakah kamu menentukan kandidatnya? Ini adalah tanggung jawabku, aku bisa menentukan beberapa calon. Dan bisa menempatkan orang di posisi paling depan. Wakil Presiden mengatakan ringan. Namun, tetap itu adalah Dr. Gold yang membuat keputusan akhir, saya hanya bisa memberinya rekomendasi. Bobby Syam segera senang ketika ia mendengarnya. Dalam hal ini, Wakil Presiden memberi rekomendasi pada dokter terkenal yang datang ke sini. Sebelum ini, biasanya para dokter pasti akan mendengarkan saran dan usulannya. Bagaimanapun itu tidak ada bedanya baginya. Wakil kepala, hadiah kecil, semoga suka. Bobby Syam segera mengeluarkan sekotak hadiah. Saya mengatakan angka yang bagus sebelumnya. Wakil Presiden tidak mengambilnya. Dia melirik ke pintu yang tertutup dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Tuan Muda Syam, saya beritahu Anda puluhan orang-orang mencariku selama 2 hari terakhir ini juga meminta hal yang sama. Mereka ingin memberikan juga hadiah agar bisa direkomendasikan. Aku baru datang di pagi hari, grup Glory Manager umumnya sedang menunggu di sini. Dia membawa 2 kotak hadiah seperti milik Anda. Anda tidak malu? Bobby Syam tampak malu. Dia diam-diam memarahi dokter tua itu karena serakah tetapi segera memasang wajah tersenyum. Anda ambil dulu yang ini. Bobby Syam tersenyum, ini hanya hadiah pertemuan. Hadiah pertemuan adalah 1 juta. Setelah masalah selesai, masih ada 2 kotak hadiah yang akan diantarkan. Wakil kepala RS masih tidak menjawab, bahkan berhenti berbicara. Dia melihat ke arloji dan tampak sedikit tidak sabar. Hal semacam ini, dia tidak ada waktu. Madafaka, brengsek. Bobby Syam mengutuk dalam hatinya, dan segera mengeluarkan cek dari sakunya, dan dengan cepat mengisi nomornya. Aku akan memberikannya kepada Anda sekarang, jadi tidak ada masalah kan? Melihat ini, wakil kepala RS tersenyum. Dia mengambil cek itu dan memverifikasinya dengan hati-hati, lalu mengangguk. Jangan khawatir, saya akan merekomendasikan Anda. Selama dia mengatakan bahwa itu adalah rekomendasi, tetapi tidak ada jaminan. Tetapi ketika Bobby Syam mendengarnya, dia merasa yakin. Dia mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, lalu diam-diam mundur, dan segera pergi keluar. Rudy Syam membawa Anton Wong dan Asdar Wong masuk. Bagaimana? Asdar Wong langsung bertanya. Tidak masalah. Bobby Syam menepuk dadanya. Aku sudah mengaturnya. Kaki Tuan Muda Wong pasti akan sembuh. Mendengar kata-kata ini, Asdar Wong menghela nafas lega. Anton Wong, yang berada di kursi roda, juga agak lega.
Dia jadi lebih bergairah. Dia muak dengan kursi roda ini, muak dengan menjadi orang yang tidak berguna, dia bahkan tidak bisa berdiri. Kepala keluarga Syam, kamu telah melakukan pekerjaan yang baik tentang masalah ini, dan aku akan memberitahu saudara tertuaku. Dengan kata-kata Asdar Wong, ada baiknya mengeluarkan sedikit uang, kata Rudin Syam dalam hatinya. Ayo masuk Tuan Muda Wong, jangan khawatir, kesembuhannya sangat cepat setelah operasi, ku dengar dokter ini sangat ahli. Sementara itu, briefing Dr. Gold hampir berakhir. Segera, dia akan memilih pasien yang beruntung untuk menjalani operasi dan mengobati penyakit rumit yang sulit disembuhkan. Auditorium sudah penuh orang, semuanya. Sebagai pembawa acara, Wakil Ketua RS berdiri dengan mikrofon di tangannya dengan antusias. Terima kasih, Dr. Gold telah datang ke rumah sakit pertama Rose City kami untuk memberi kuliah umum. Pelajaran ini luar biasa. Tepuk tangan meriah bergemuruh. Rudi Syam dan yang lainnya diatur ke antrian paling depan, hanya 10 meter dari Dr. Gold. Mata Anton Wong penuh dengan kegembiraan dan harapan. Dia ingin berdiri, pulih secepat mungkin, dan kemudian pergi dan membunuh keluarga Grey Z. Kali ini, Dr. Gold akan memilih pasien dan melakukan pembedahan untuk mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kesempatan ini adalah kesempatan langka dalam seumur hidup. Wakil Presiden berkata dengan penuh emosi. Kami juga percaya bahwa para dokter di rumah sakit pertama sedang mengamati dan belajar. Nantinya, mereka juga bisa menguasai teknik medis canggih ini secepat mungkin, melayani lebih banyak pasien dan bermanfaat bagi orang banyak. Petik 2. Sekali lagi terdengar tepuk tangan hangat. Orang-orang di bawah sudah tidak sabar menunggu. Wakil Direktur menghampiri Dr. Gold, berkomunikasi dengannya dalam bahasa Inggris. Dan memberi isyarat bahwa Anton Wong, yang duduk di barisan depan, memiliki penyakit yang sesuai dan dapat memastikan keberhasilan dari operasi tersebut. Dia merekomendasikan Anton Wong. Melihat wakil direktur menunjuk padanya, Anton Wong bersemangat, Asdar Wong merasa lega, dan Rudi Syam serta putranya bahkan lebih bersemangat. Jangan khawatir, mereka semua sudah mengaturnya. Asdar Wong menghibur Anton Wong. Rudi Syam juga mengangguk, ekspresinya terkendali. 3 juta. Harganya 3 juta dikeluarkannya hanya untuk merekomendasikan pengobatan. Dokter asing ini orang besar, dan wakil direktur sangat bekerja dengan bagus sesuai yang mereka harapkan. Tetapi mereka melihat bahwa Dr. Gold yang berdiri di sana menggelengkan kepalanya, hanya melirik ke arah Anton Wong, lalu matanya menyapu ke arah kerumunan. Hati Anton Wong tiba-tiba tenggelam, apakah dirinya ditolak? Wajah Asdar Wong juga murung, dan Rudi Syam tiba-tiba menoleh untuk melihat Bobby Syam. Tidak mungkin. Saya memberikan semua uang itu. Bobby Syam menjelaskan dengan cepat. Wakil direktur sedikit malu di wajahnya dan terus berkata dalam bahasa Inggris. Dr. Gold, apakah Anda memiliki calon yang lebih cocok? Yang di barisan depan ini paling memenuhi persyaratan Anda untuk operasi. Gold mengabaikannya, melihat sekeliling dan melihat ada seseorang yang mendorong kursi roda di pintu, dan matanya tiba-tiba berbinar-binar. Sebelum wakil direktur menjawab, Gold langsung berteriak, dan dia berbicara bahasa daerah dengan lancar. Sambil dia berkata, dia berlari langsung ke Grey Z, dan berkata dengan penuh semangat. Hei, akhirnya kalian datang. Saya telah mempersiapkan operasi ini selama beberapa bulan. Jika bukan karena Grey Z, dokter Gold tidak akan bersedia datang ke kota kecil ini. Mau ditaruh di mana identitas dan statusnya? Mendengar bahasa daerahnya yang fasih, wakil direktur terdiam dan merasa malu. Dia adalah orang di rumah sakit yang berbicara bahasa Inggris dengan baik, jadi dia memiliki kesempatan untuk menjadi penerjemah. Ternyata Dr. Gold bisa mengerti semua yang dia bicarakan dalam bahasa daerah. Apakah dia mengerti semua yang dia katakan? Memikirkan hal ini, wajah wakil direktur tiba-tiba menjadi pucat. Kali ini akan berakhir, dia akan hancur. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Saya tidak menyangka dokter asing terkenal ini bisa berbahasa daerah dengan baik. Terutama Anton Wong dan Rudi Syam dan putranya. Menyaksikan Gold meninggalkan mereka dan lari ke Grey Z. Grey Z, halo Paman dan Bibi, ini saudara ipar saya. Dr. Gold menyapa, dan Dara Syam tidak menanggapinya. Ya, halo. Harvey Syam dan Mei menyapa dengan cepat. Mereka tidak tahu bagaimana dokter terkenal ini begitu akrab dengan Grey Z. Apakah mereka benar-benar pengemis? Wajah beberapa orang penuh dengan keterkejutan, seolah-olah mereka tidak bisa bereaksi sekaligus. Aku dan Z adalah teman baik. Aku terlantar di jalanan bersama saat itu. Saat itu, aku hampir mati kelaparan.
Saya berterima kasih kepada Z karena telah memberiku sepotong roti. Dara benar-benar mati rasa. Apakah bisa dipercaya orang-orang gelandangan begitu sukses? Dia tidak menyadari bahwa Gold berkedip dengan Grey Z dengan nakal, dan dia hanya berpikir di dalam hatinya, dari mana asal mula geng pengemis ini? Berhenti bicara omong kosong, bagaimana ayahku? Grey Z mengerutkan kening, dan Gold segera menjadi serius. Saya telah mempersiapkan selama 2 bulan, dan informasi yang relevan telah dipelajari dengan cermat, dan rencana pengobatan telah ditentukan. Tidak ada masalah. Dia berkata bahwa tidak ada masalah, dan Grey Z mengerti. Kapan operasinya? Gold menoleh dan memandang wakil direktur. Apakah ruang operasinya sudah siap? Dia sama sekali tidak basa-basi. Siap, sudah siap. Petik 2. Aku bisa mengoperasinya sekarang, kata Gold. Tunggu. Asdar Wong langsung berteriak, wajahnya muram, menatap Grey Z dan yang lainnya. Siapa bilang dia akan dioperasi? Siapa bilang dia akan dioperasi? Asdar Wong langsung berteriak, wajahnya muram, menatap Grey Z dan yang lainnya. Siapa bilang dia akan dioperasi? Kalau dia dioperasi maka operasi juga keponakanku. Dia mendengus dingin, kalau tidak, jangan pernah berpikir tentang operasi. Ya, Bobby Syam juga berdiri, menatap wakil direktur dengan mata tajam, dan sangat marah. 3 juta. Dia mengambil 3 juta, hanya untuk merekomendasikannya, dan ditolak. Dia menolak bahkan memilih membantu Harvey Syam mengoperasi kakinya yang cacat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka lebih suka tidak ada siapapun yang menjalani operasi, dan tidak akan pernah memberi Harvey Syam kesempatan untuk berdiri. Seseorang membuat masalah. Wakil direktur menjawab dengan sangat cepat dan sudah bersiap. Segera puluhan penjaga keamanan bergegas masuk memegang tongkat listrik dan perisai tahan ledakan di tangan mereka. Ekspresi Rudy Syam dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Siapapun tidak dibolehkan datang ke sini untuk membuat onar. Wakil direktur meraung, dengan jujur berbicara. Mereka yang menyinggung dokter-dokter Gold hari ini akan terdaftar dalam daftar hitam asosiasi medis. Tidak akan ada lagi dokter yang mau menerima mereka. Kalimat ini penuh dengan ancaman. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan pernah sakit selamanya? Mengidap penyakit ringan tidak apa-apa, tetapi tidak diterima dokter umum merupakan masalah besar, baik itu penyakit yang serius atau bahkan penyakit yang sangat serius. Dokter-dokter terkenal itu semuanya adalah anggota dari asosiasi medis. Berani bertaruh, mereka akan mati. Tugas dokter kita adalah menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, tetapi martabat dokter juga perlu dijunjung. Wakil direktur bahkan lebih bersemangat lagi. Dokter Gold datang ke negara kita untuk bertukar bimbingan dan mempromosikan perkembangan medis kita. Bagaimana kami bisa membiarkan orang seperti kalian datang ke sini? Anton Wong memucat karena amarah. Dia ingin mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Wong, tetapi melihat wajah Grey Z telah mendingin, dia tiba-tiba bereaksi. Ini Rose City, bukan di ibu kota provinsi, ini adalah daerah Grey. Dia bahkan berani membuat lumpuh kanton Wong, dan jika dia berani mengacau hari ini, dia pasti tidak akan bisa pergi dari sini dengan selamat. Rudy Syam dan putranya bahkan lebih marah. 3 juta. 3 juta telah diberikan, dan sekarang, bukan hanya masalah tidak selesai tetapi juga terancam. Dunia macam apa ini, kenapa ada orang seperti itu? Kamu, Bobby Syam menunjuk ke wakil direktur untuk berteriak. Singkirkan mereka dari sini. Wakil direktur menolak memberinya kesempatan ini. Dengan perintahnya, lusinan penjaga keamanan bergegas, dan tongkat listrik di tangannya meledak dengan percikan listrik. Bobby Syam ketakutan. Uang tunai yang dia berikan bahkan tidak memiliki bukti. Tolong aku, bantu aku, lakukan operasi padaku. Anton Wong berteriak histeris. Aku tidak mau duduk di kursi roda, aku tidak mau duduk di kursi roda. Tidak ada yang memperdulikannya, mereka langsung mengangkatnya dan mendorongnya keluar. Rumah sakit pertama sudah sepenuhnya siap dan dokter Gold tidak menunda, dan segera meminta Grey Z untuk membawa Harvey Syam ke ruang operasi. Di luar puluhan petugas keamanan masih menunggu. Tidak ada yang boleh mengganggu dokter ternama ini untuk melakukan operasi. Grey, apakah tidak apa-apa? Mei Irawan sedikit gugup mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia masuk untuk menemani Harvey Syam, tetapi dia khawatir akan mempengaruhi operasi dokter. Gold, jangan khawatir, dia berkata tidak ada masalah, maka itu pasti tidak ada masalah. Grey Z menghiburnya. Posisi dokter Gold di bidang medis bedah sangat tinggi, dunia tidak tahu berapa banyak atlet top yang disembuhkan kembali di bawah tangannya.
Cedera Harvey Shum memang sudah terjadi selama beberapa tahun, tetapi Grey Z tidak khawatir. Melihat Dara mengerutkan kening, wajahnya khawatir dan cemas, dan dia dengan lembut menghibur. "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Dara mengangkat kepalanya, menatap Grey Z, dan tiba-tiba menjadi santai. "Ya, operasi itu berlangsung lebih dari 5 jam. Di luar ruang operasi, wakil direktur secara pribadi mengantarnya dan terus berjalan. Dia bisa melihat bahwa Grey Z dan yang lainnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dr. Gold, jadi mereka harus diperlakukan dengan baik." Akhirnya, lampu di ruang operasi padam, dan Dr. Gold keluar dengan keringat di dahinya. Akhirnya, lampu di ruang operasi padam, dan Dr. Gold keluar dengan keringat di dahinya. "Dr. Gold, bagaimana?" Mei Irawan dan Dara segera bangkit dan menghampiri, lalu bertanya dengan cemas. "Operasi ini sangat berhasil, tendon Achilles bisa dipasang kembali, dan respons sarafnya masih aktif. Paman bisa merasakan sensasinya setelah 1 bulan. Dan mulai pulih dalam 2 bulan, dan paling lama 6 bulan, dia akan dapat kembali berjalan. Ini masih perkiraan. Tentu saja, menuruti pelatihan rehabilitasi yang saya rancang khusus, waktunya akan lebih singkat." Setelah mendengar ini, Mei Irawan dan Dara sangat senang. Mereka tak bisa menghentikan air mata mereka mengalir. Harvey Shum akhirnya bisa berdiri lagi. "Terima kasih dokter. Terima kasih dokter." Mei Irawan hampir saja ingin berlutut. Gold buru-buru membantunya berdiri. "Bibi, jangan sungkan, bahkan kamu bisa memintaku untuk kehilangan nyawaku." Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Mei Irawan menangis dan matanya merah. "Z adalah saudaraku, tolong jangan anggap aku orang lain." Dr. Gold tertawa. "Kudengar iga sapi asam manis bibi itu sangat enak, jadi aku bisa mencobanya jika ada kesempatan." Mei mengangguk. "Tidak, jangan macam-macam." Grey Z memelototi Gold ingin merebut makanannya. Bayangkan, itu adalah makanan yang dibuat ibu mertuanya untuk menantu laki-lakinya, dan dia tidak akan membiarkannya dinikmati orang lain. Grey Z dalam hal yang melindungi makanannya bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia marah. "Setelah masalah terselesaikan, kamu bisa pergi dan tidak ada makanan lagi." Grey Z tidak pernah berbicara sopan kepada Gold. Melihat reaksi Grey Z, Gold hanya bisa mengangkat bahu. Dia mempunyai kesan yang sangat berarti pada Dara. Dia tidak menyangka ada seorang wanita yang bisa menaklukkan Grey Z yang terlalu kuat. "Rencana rehabilitasi paman, saya sudah menyelesaikannya. Jika Anda meminta seorang profesional untuk membimbing Anda, itu akan lebih baik. Dia memang ada hubungannya. Kali ini dia melakukan operasi untuk Harvey Shum, mengabaikan hal-hal lain dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. 2 bulan untuk persiapan. Di dunia ini, hanya ada Grey Z yang memiliki kemampuan ini." Setelah berkata begitu, Gold segera pamit dan pergi. Dia takut dia tidak akan pernah pergi lagi. Grey Z, yang melindungi makanan, tidak akan membiarkannya pergi. Keluar dari ruang operasi, wajah Harvey Shum masih pucat tetapi roh di matanya tidak bisa ditekan. Dia bisa merasakan bahwa dia bisa berdiri. "Tuan Z, saya telah mengatur bangsal VIP, serta ruang rehabilitasi, dan ada perawat kesehatan khusus untuk memandu pekerjaan rehabilitasi." Wakil Presiden terkekeh. "Jangan khawatir, teman Dr. Gold adalah teman kami, semua pengeluaran gratis, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga Presiden Shum." Dia khawatir Grey Z akan menolak. "Oke, maaf merepotkan Anda." Grey Z berpikir sejenak dan mengangguk. "Dalam hal keamanan, saya akan mengurusnya sendiri." Oke, tidak masalah." Wakil direktur tiba-tiba bersemangat untuk dapat berteman dengan Grey Z, meskipun Grey tidak melakukan apapun, namun baginya itu sangat bagus. Disingin mengajak Dr. Gold untuk memberikan kuliah lagi ke depannya, setidaknya masih ada kesempatan. Dia segera mengatur rencana perawatan. "Grey Z, terima kasih," kata Harvey Shum dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa semua ini adalah karena hormat pada Grey Z. Tepat di ruang operasi, selusin dokter ahli menurut pada Dr. Gold. Mereka adalah tulang punggung rumah sakit pertama. Tapi di depan Gold, mereka cuma seperti pelajar, cukup untuk melihat betapa hebatnya Dr. Gold. "Ayah, jangan sungkan pada putramu." Grey Z tersenyum. "Menantu, setengah putra." Harvey Shum menarik napas dalam-dalam. Keluarga mereka berutang terlalu banyak pada Grey Z, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Memikirkan ini, Harvey Shum melirik Dara dan menghela nafas. Dara langsung tersipu. Apakah dia harus menerima pernikahan itu untuk membalas Grey Z?
Mei Irawan mendorong Harvey Shum ke bangsal eksklusif untuk beristirahat dan keduanya bergumam tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Gray Z pergi bersama Dara. Dia segera menelepon Juan Ander dan memintanya untuk mengatur agar dia memastikan keamanan Harvey Shum selama 24 jam. Gray, aku mungkin akan tamat. Dara benar-benar menundukkan kepalanya dan duduk di dalam mobil untuk waktu yang lama sebelum berbicara.